Walking alone, the streets are empty. The only thing I Hansi Flick komentari performa Barcelona usai libas Vissel Kobe. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, tak kuasa menahan emosi di pinggir lapangan saat timnya menang atas Vissel Kobe dalam laga pramusim. Menurut Diario AS, pelatih kepala Hansi Flick memberikan pandangannya tentang pertandingan tersebut, dan ia juga menyinggung beberapa individu. Ahli taktik asal Jerman itu tampak bersemangat sepanjang pertandingan dan mengungkapkan kepuasannya yang tulus atas penampilan timnya, terutama para pemain muda yang tampil gemilang. Pertandingan yang sangat bagus. Kami bermain sangat baik di 30 menit pertama, tetapi di 15 menit terakhir babak pertama, kami kehilangan kendali. Di babak kedua, kami kembali bermain sangat baik, ujar mantan pelatih Jerman. Flick menegaskan bahwa klub sangat fokus untuk mengintegrasikan para pemain mudanya ke dalam tim utama. Kami memiliki banyak pemain dari La Masia, Joffrey dan Rowe bermain sangat baik, begitu pula dalam latihan, ujarnya. Ia juga menjelaskan bahwa staf pelatih berupaya memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemain selama tur. Tujuannya adalah agar semua orang bermain selama 45 menit, Rashford belum banyak bermain, dan kami juga ingin memberi Gerard Martin 15 menit karena dia baru bermain setelah cedera. Secara keseluruhan, malam di Kobe ini merupakan malam yang sukses bagi Barcelona, yang kini akan bertolak ke Korea Selatan untuk pertandingan persahabatan pramusim berikutnya. London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Barcelona desak Spotify bayar lebih mahal untuk perpanjangan kontrak. Barcelona terus berupaya mengatasi masalah keuangan yang telah lama membelit klub, termasuk dengan menjual pemain dan menjalin kerja sama sponsor baru. Salah satu langkah strategis berikutnya adalah menegosiasikan ulang kontrak sponsorship dengan Spotify. Seperti yang dilaporkan oleh Mundo Deportivo, Blaugrana ingin mendapatkan kesepakatan yang lebih menguntungkan dari Spotify, sebagaimana mereka lakukan dengan Nike tahun lalu. Platform streaming musik asal Swedia itu telah menjadi sponsor utama tim pria dan wanita Barcelona sejak 2022. Namun, kontrak kerjasama saat ini akan berakhir pada musim panas tahun depan. Saat ini, Barcelona menerima sekitar 75 juta euro atau 1,4 triliun rupiah per tahun dari Spotify, terdiri dari 65 juta euro sebagai nilai dasar ditambah bonus hingga 70 juta euro, serta tambahan 5 juta euro untuk hak penamaan Stadion Camp Nou. Namun, manajemen klub percaya bahwa nilai sponsorship seragam seharusnya naik hampir 2 kali lipat, yakni mencapai 120 juta euro atau 2,3 triliun rupiah per tahun. Keyakinan ini didasari pada meningkatnya daya tarik global tim, terutama berkat kehadiran pemain muda berbakat seperti Lamine Yamal, Pedri, dan Rafinha, serta bintang tim wanita seperti Aitana Bonmati dan Alexia Putellas. Negosiasi dengan Spotify diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Meski Barcelona yakin nilai pasar mereka telah meningkat secara signifikan, posisi tawar mereka saat ini masih kurang menguntungkan dalam upaya mencapai kesepakatan baru. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Kapten baru Barcelona akan dipilih, ini pendekatan baru Hansi Flick. Barcelona sedang mempersiapkan proses pemilihan kapten tim untuk musim 2025/26 dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Menurut laporan dari Sport, pemilihan akan dilakukan sebelum La Liga bergulir pertengahan Agustus mendatang, tetapi atmosfer baru akan terasa dalam prosesnya. Seperti tradisi yang telah berlangsung, pemilihan akan tetap menggunakan sistem voting internal, di mana para pemain di ruang ganti memilih siapa yang layak mengenakan ban kapten. Namun, pelatih anyar Hansi Flick disebut ingin menambahkan sentuhannya dalam prosedur tersebut. Kendati tak sepenuhnya mengubah sistem, Flick diyakini akan memberi bobot lebih besar terhadap aspek profesionalisme dan etos kerja dalam menentukan siapa saja yang layak memimpin tim. Artinya, popularitas semata tak lagi cukup untuk mempertahankan jabatan kapten. Saat ini,
5 pemain masuk jajaran kapten utama Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Rafinha, dan Pedri. Namun, komposisi itu berpotensi berubah, terutama setelah muncul sinyal bahwa masa depan ter Stegen sebagai sosok tak tergantikan mulai goyah. Hansi Flick kabarnya telah menyampaikan langsung kepada penjaga gawang asal Jerman itu bahwa statusnya tak tersentuh. Joan Garcia, yang baru bergabung dari Espanyol, bahkan diproyeksikan menjadi kiper utama musim depan. Sejak datang ke Camp Nou, Flick menunjukkan pendekatan tegas dalam mengelola skuad. Satu di antara langkah awal yang ia ambil adalah menata ulang sistem kerja di balik layar agar lebih profesional dan terorganisasi. Dalam konteks pemilihan kapten, pelatih asal Jerman itu juga ingin menekankan bahwa kepemimpinan di Barcelona harus dibangun lewat dedikasi, bukan sekadar senioritas atau hasil pemungutan suara semata. Dengan potensi perombakan dalam struktur kepemimpinan tim, Barcelona berharap bisa segera menemukan sosok-sosok kapten baru yang sesuai visi Flick. Langkah ini diharapkan bisa membantu skuad beradaptasi lebih cepat dengan sistem baru sebelum musim resmi dimulai. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe. Barcelona sepakat perpanjang kontrak Jules Koundé hingga 2030. Menurut L'Equipe, Jules Koundé yang saat ini terikat kontrak dengan Barcelona hingga 2027, akan memperpanjang kontraknya selama 3 musim lagi, yang akan membuatnya tetap di klub hingga Juni tahun 2030. Fabrizio Romano juga telah mengonfirmasi perkembangan tersebut. Kesepakatan antara sang pemain dan klub telah rampung, dan konfirmasi resmi diharapkan segera, dengan perpanjangan kontrak 3 tahun untuk pemain Prancis tersebut disertai kenaikan gaji. Ketertarikan dari klub-klub lain, terutama di Liga Primer, juga cukup besar. Manchester City telah memantau situasi tersebut dengan cermat. Namun, mantan bek Sevilla ini bahagia di Barcelona, di mana ia telah memenangkan gelar La Liga 2 kali dan mengincar kesuksesan Liga Champions bersama klub tersebut. Pembicaraan untuk memperpanjang kontrak Koundé telah berlangsung cukup lama, dengan pertemuan terakhir berlangsung awal bulan ini. Kini, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Hanya beberapa detail kecil yang tersisa sebelum pengumuman resmi. Meskipun tidak bermain di posisi aslinya, penampilan Koundé sebagai bek kanan telah menempatkannya di antara yang terbaik di dunia di posisi tersebut. Konsistensinya telah membuatnya dikagumi oleh manajer Hansi Flick. Meskipun ia belum menyerah untuk kembali ke posisi bek tengah, posisi di mana ia merasa potensinya paling optimal, Koundé menyadari bahwa ia masih memiliki banyak tahun yang cerah di bek kanan, di mana ia menjalin kerjasama yang solid dengan Lamine Yamal. You to listen.